Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' yang sebelumnya telah kita jelaskan tentang syarikah inan, yaitu dua orang atau lebih bersepakat menggabungkan harta dan kerja dengan keuntungan mereka bagi berdasarkan bagian yang jelas dan sifatnya syai', yaitu sifatnya adalah persentase. Sekarang mu'alif melanjutkan dengan pembahasan setelahnya dengan perkataan beliau, Faslun Athani al-mudarabatu limuttajirin bihi bi ba'di ribhihi. Ini satu fasal. Yang kedua, bentuk syirkah yang kedua. Syirkah yang pertama inan, yang telah kita bahas sebelumnya. Bentuk syirkah yang kedua dinamakan dengan al-mudarabah. Ini dikenal di negara kita dengan sangat luas karena ada produk tabungan di bank syariah dengan nama mudharabah. Ya. Mudharabah ini bahasa ahlul Iraq. Kalau bahasa ahlul Hijaz dinamakan dengan muqaradah atau qirat. Anda tidak akan temukan di dalam kitab mazhab Syafi'i akad mudharabah. Di sana yang ada hanya akad qirat. Tapi maknanya sama, cuman ungkapannya berbeda. Kata mudharabah ini diambil dari firman Allah Azza wa Jalla, wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah menjelaskan bahwa jenis-jenis manusia berjalan di muka bumi ada beberapa bentuk. Yang untuk ketaatan kepada Allah ada dua. Pertama, mereka melakukan perjalanan di muka bumi berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Yadribuna fil ard, melakukan perjalanan di muka bumi mencari karunia Allah. Itu berdagang. Ya. Dan kata makna di sini lebih luas daripada mudharabah. Tapi dari sini diambil kata mudharabah tadi. Karena namanya berdagang, kalau Anda beli barang di satu tempat dan jual di tempat itu, tentu keuntungan tidak akan menjadi memuaskan Anda. Tapi beli barang di satu tempat, jual ke tempat yang lain. Beli barang dari Kalimantan, dari Irian, jual di Arab Saudi. Itu harganya akan mahal sekali. Dan sebaliknya, Anda beli dari Arab Saudi Zam-Zam, Anda jual di Indonesia sangat mahal sekali. Ya. Itu yang dimaksud dengan Allah. Yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, melakukan perjalanan di muka bumi mencari karunia Allah. Dan ini lebih Allah dahulukan daripada wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan sebagian manusia berjalan di muka bumi berpindah dari kota-kota yang lain untuk jihad fi sabilillah, yaitu nyambung nyawa untuk mempertahankan agama Allah atau untuk menyiarkan agama Allah bagi orang-orang yang kepada orang-orang yang menghalangi agama Allah berada di sana. Sebagian para ulama menjelaskan berapa hikmah Allah mendahulukan, karena takdim wa ta'khir dalam Al-Quran memiliki makna. Mendahulukan sebuah kalimat dari kalimat yang lain, sebuah kata dari kata yang lain, itu memiliki makna khusus. Ya. Di antara maknanya adalah aulawiyah, bahwa Allah lebih mengutamakan mudharabah, berdagang, mencari karunia Allah, daripada berjihad fisabilillah. Berbagai hikmah yang dijelaskan oleh para ulama dalam hal ini, di antaranya bahwa berdagang adalah
membawa kehidupan ke sebuah daerah. Ya. Jelas di kota-kota besar tidak ada sawah. Kalau tidak ada pedagang yang membawa, di perkampungan yang berjarak mungkin 100 km, 200 km dari kota besar, di sana ada sumber-sumber beras, sawah. Ya. Kalau tidak ada yang membawanya dari sumber ini ke kota ini, orang kota akan mati kelaparan. Mereka harus setiap hari pulang pergi ke Karawang pergi beli beras. Tentu mereka akan susah hidupnya dan bisa kelaparan. Maka yang dibawa oleh para pedagang adalah kehidupan. Sedangkan yang dibawa oleh para orang mujahid untuk menjaga agar kehidupan mereka kaum muslimin tidak dirusak oleh orang-orang kafir. Ya. Maka membawa kehidupan maknanya lebih didahulukan daripada menjaganya. Ya. Ini diantara dalam maqasid, ya, ada dalam makna hifzul nafs, menjaga jiwa itu ada dengan cara bagaimana jiwa itu mendapatkan kehidupan makanan pokok dan bagaimana agar jiwa itu tidak terkena penyakit yang merusak jiwa itu sendiri. Maka ini adalah hikmahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kita bahas ini dari sisi tinjauan fikih dari makna mudharabah adalah kata muallif, daf'u malin limuttajirin bihi bi ba'di ribhihi. Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain agar yang lain tadi berdagang dengan harta tersebut, dengan modal tersebut, dengan keuntungan sebahagian untuk si pengelola. Ya. Seseorang yang dia beli beras dari satu kota bawa ke kota yang lain, dia butuh uang untuk membeli beras dari masyarakat para petani tadi. Maka bila seseorang berikan modal kepada dia, ini modal umpamanya 100 juta, kebawalah berdagang beras. Lalu kesepakatan yang mereka inginkan dari ini apa? Keuntungan. Agar dua-duanya mendapatkan bagian dari keuntungan. Maka keuntungannya sama dengan dalam akad syirkah inan sebelumnya. Yaitu juz'an ma'luman. Haruslah bagian yang jelas syai'an. Yaitu dari bagian manapun juga dari harta tersebut. Ya. Dan pembagiannya jelas, umpamanya dibagi setengah 50-50% atau dibagi 70-30 atau 60-40 antara pengelola dengan pemilik harta tadi. Ini kalau alhamdulillah mendapatkan keuntungan dan itu memang tujuannya. Dan bila terjadi kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan modal mereka. Dalam syirkah inan, berdasarkan persentase modal uang yang mereka setorkan. Dalam mudharabah, pengelola tidak ada uang yang dia store. Tetapi yang dia setorkan adalah amal atau kerja. Maka, bila terjadi kerugian, diserahkan 100 juta tadi, ya, dalam musim panen pertama, alhamdulillah, dari 100 juta menjadi 300 juta. Untung umpamanya 200 juta. Bagi 60-40 atau 50-50, 100-100. Ya. Di musim panen selanjutnya, yang ini kata dia udah kita tutup dulu akad yang ini selesai. Karena kalau tidak, dia akan selalu setiap kapan pun terjadi kerugian akan menutup keuntungan setelahnya, menutup kerugian sebelumnya. Kalau mereka mengatakan kita tutup di panen yang ini, tidak ada lagi kita mudharabah. Selesai. Qadarullah, di musim panen selanjutnya, ya alhamdulillah uang dari 100 juta jadi 200 dalam waktu 5 bulan.
Dia mengatakan, "Fulan, kamu masih bisa ada waktu untuk bisnis beras?" "Alhamdulillah masih ada," kata beliau. Ya. Untuk modal berapa? Ya, boleh 100 boleh, 150 boleh, tergantung Anda berapa punya. Ya, ini 150. Ya. Dan dia seperti biasa melakukan dengan profesional. Semua barang dicek dengan baik, jenis berasnya, dan ditempatkan di tempat yang aman, seperti biasa, seperti sebelumnya. Tapi qadar Allah, terjadi kerugian. Penyebabnya mungkin banyak. Mungkin impor beras atau masuk, harga beras turun, yang dibelinya dari petani tinggi, dia nggak bisa jual dengan harga seperti panen yang lalu. Walhasil dari 150 juta tadi, bisa cuma didapatkan 120 juta umpamanya. Kerugian 30 juta. Ya. Lalu setelah tutup untuk panen ini, kata si Rabbul Mal, "Gimana sekarang saldonya berapa jadinya?" "Qadarallah akhi," kata dia. "Tahun kemarin kita untung 200 juta, tapi yang musim periode panen yang ini rugi kita 30 juta. Saya sudah maksimal, tapi katanya harga beras lokal turun karena ada impor dan segala macam lah. Lalu gimana?" "Ya, ini uang kamu 120 juta. Serugi dong saya 30 juta. Kamu nanggung rugi apa?" Kata si pemilik harta kepada yang pengelola, "Saya menanggung kerugian, saya bolak-balik mondar-mandir mencari beras daripada petani yang sebelumnya, memberi uang beli, kemudian ya barang dinaikin sama kuli memang ke truk, ya, dan truk memang bayar juga, bukan truknya dia juga, charter truk juga, tapi kan itu menghabiskan waktu. Habis waktu saya lebih hampir 1 bulan untuk ini, dan pun saya jual ke pasar induk, sudah saya hubungi 1 orang, belum cocok harganya. Saya hubungi 1 orang, harganya masih belum cocok. Saya udah muter-muter selama 2 minggu di pasar induk itu. Akhirnya memang saya tahu beritanya, kasusnya adalah beras impor masuk, gak mungkin ini dijual dengan harga panen kemarin. Ya, bisanya dijual dengan harga seperti yang terjadi sekarang, yaitu 120 juta. Daripada biaya penyimpanan, kalau nunggu panen satu lagi, atau nunggu kapan harga naik, disimpan ini beras, untuk biaya penyimpanan mahal. Anda harus menyiapkan gudang yang kering, kelembabannya diperiksa, dan tentu ini membutuhkan biaya. Ya, daripada biaya lebih mahal, maka saya jual dan untung rugi 30 juta. Itu kerugian saya. Saya capek, gak dapat apa-apa. Biasanya kalau saya digaji, kamu kan cuma rugi 30. Saya digaji untuk ini, mungkin bisa gaji saya 60. Saya rugi mungkin 60, kamu cuma 30. Ya. Maka ini yang dinamakan dengan murabahah, mudharabah. Jangan dianggap si pengelola tidak rugi dalam hal ini. Dia tujuannya kan adalah mencari laba. Ya, sekarang dia tidak mendapatkan apa-apa dan telah mengeluarkan waktu dan tenaganya untuk mengelola harta tadi. Mu'allif melanjutkan, fa in qala warribhu bainana fanisfani. Bila si Rabbul Mal, pemilik uang atau si pengelola mengatakan warribhu bainana, keuntungan untuk kita bagi berdua, maka itu artinya dibagi rata 50-50%. Wa in qala waliya aw laka thalathatu arba'ihi aw thuluthuhu
sahha wal baqi lil akhar. Dan jika salah seorang berkata, si pengelola berkata atau si yang punya harta, untukku, ya, atau dia mengatakan untukku 3/4, 75%, untuk kamu 25%, atau dia mengatakan untukmu 3/4 atau 75%, aku 25%, sah. Ini sah, dan sisanya untuk yang pihak selanjutnya, yang kedua. Pemilik harta mengatakan untukku 75, sah, berarti untuk mengelola 25. Au sulusuhu, atau dia mengatakan 1/3 untukku, berarti untuk mitranya 2/3 atau 75%. Ya. Wa in ikhtalafa limanil masyrut fali'amilin. Itu jika mereka setuju. Adapun jika mereka berbeda tentang kesepakatan di awal, mungkin di masa dulu mereka tidak tulis dan tidak dimateraikan, digandakan, satu buat pengelola, satu buat si pemilik harta, ya, berbeda dia. Jika dia mengatakan untukku 75%, setelah untung ada, ingin dibagi. Nah, bukannya dulu 50-50. Enggak, kata dia 75. Ya. Atau bukannya dulu 60-40. Ya. Berbeda. Limanil masyrut fali'amilin. Perkataan siapa yang didengar di sini, persyaratan siapa yang didengar di sini adalah perkataan si pengelola. Dia yang mengatakan 75-25, perkataan dia yang diterima. Masalah dia berbohong, urusan dia dengan Allah. Tapi di pengadilan adalah perkataan dia, itu kalau tidak ada bukti. Tapi kalau ada bukti di atas materai dan dua-duanya sama, ya apalagi di foto, di handphone, segala macam seperti sekarang, apalagi dipanggil saksi atau dinotarilkan, ya, ini tentu perkataan yang mendakwakan si pengelola tidak diterima bila ada bukti. Bila tidak ada bukti, perkataan pengelola diterima dengan risiko dia yang menanggung seluruhnya. Wa kadza musaqatun wa muzara'atun wa mudarabatun. Dan begitu juga akad musaqah dan muzara'ah dan mudharabah. Musaqah, pemilik kebun kurma atau kebun tanaman tua yang menghasilkan, kebun kelapa atau sawit, menyerahkannya kepada orang lain, dan diserahkannya ada tanah dan ada pohon. Ya. Pengelola hanya untuk menyiram, membersihkan, memberikan pupuk, kemudian pestisida, ya, dan mana dahan-dahan yang penting dipotong ketika musim panen dia memanen, ya. Terjadi perbedaan tadi juga. Si pengelola bilang buat saya 60. Si yang punya kebun dan yang punya pohon bilang enggak, 50-50. Kalau tidak ada bukti, perkataan siapa yang diterima? Perkataan pengelola. Wa muzara'atun, dan begitu juga halnya akad muzara'ah. Muzara'ah, pemilik tanah menyerahkan sawah atau tanah. Kemudian kepada seseorang, dia menanaminya dengan tanaman muda, palawija. Padi umpamanya, singkong. Kemudian kesepakatannya
kata si pengelola 50-50. Enggak, kata yang punya tanah. 75-25. 2/3 buat yang tanah, 1/3 buat yang punya, yang pengelola. Ya. Hal ini bila ada bukti-bukti atau ada adat kebiasaan di daerah itu biasanya untuk pemilik sawah adalah 2/3. Ya. Di sini si pengelola tidak bisa mengatakan 50-50. Bila ada kebiasaan. Ya. Cukup kira-kira. Ya. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan kepada kami, khususnya di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Bagi Anda pemirsa dan pendengar radio yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silahkan kami tunggu di layanan telepon. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Jumaryanto di Yogyakarta. Silakan, Pak. Mau tanya Pak ini. Iya, silakan loh, Pak. Jadi peternakan, jadi jualan pupuk. Itu saya tanya hasil kelebihannya itu halal atau haram, Pak? Terima kasih. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas, Bapak, suaranya. Bapak jual pupuk. Iya. Ya, itu kan Pupuk milik sendiri. bukan milik perusahaan. Terus Bapak bagian penjualannya. Ya. Terus Itu kan ada kelebihannya. ada kelebihan pupuk di gudang gitu. Itu hasilnya itu halal atau haram, Pak? Nah, itu milik perusahaan berarti, Pak. Hasil penjualannya. Ya kan pupuknya milik perusahaan kan ya? Ya, milik perusahaan. Berarti itu uang hasil penjualan semua pupuk, sisa segala macam milik perusahaan. Halo, Bapak. Ya. Ya, kecuali ya pihak perusahaan mengatakan itu pupuk yang di gudang dianggap recehan. Silahkan Anda memanfaatkan. Silahkan karyawan-karyawan memanfaatkan bagian gudang umpamanya, silakan. Tapi bila tidak ada pernyataan seperti itu, maka dari yang kecil sampai yang besarnya adalah milik perusahaan. Tidak boleh karyawan untuk mengambilnya atau menjualkannya. Sering kita lihat di pabrik-pabrik, walaupun kardus umpamanya, kecuali pihak perusahaan sudah meletakkannya kardus-kardus itu di tempat sampah. Lalu kemudian ada karyawan yang mengambil dari tempat sampah, silahkan. Tapi kalau masih di gudang, walaupun kelihatannya sampah, ya tidak boleh karyawan memanfaatkannya. Allah. Syukron jazakumullah khairan. Ya, cukup ya untuk Bapak yang bertanya tadi, semoga bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk memahaminya. Silahkan kembali kami berikan kesempatan untuk telepon yang kedua. Halo. Halo. Iya. Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Arif Purwakarta, Pak. Silakan Pak Arif pertanyaannya. Gini Pak Ustadz, saya baru pensiun dari karyawan dan alhamdulillah saya dapat pesangon, katakanlah 100 juta gitu Ustadz. Iya. Pesangon tersebut saya serahkan ke Iwan untuk dikelola sebagai modal dan hasilnya kita bagi sesuai akad syari Pak Ustadz. Nah setelah berlalu 1 tahun, apakah modal saya tersebut wajib zakat Ustadz? Apa? Wajib zakat dan enggak modalnya Ustadz? Ya. Terus pertanyaannya zakatnya Pak? Zakat mal Ustadz, karena udah berlalu 1 tahun dan dana saya itu yang pakai modal itu sudah mencapai nisab dan sudah sampai haul. Apakah dana yang masih di ikhwan tersebut, di teman tersebut, dikelola tersebut, apakah saya wajib menzakatinya Ustaz?
Dia sekarang berbentuk barang sebagian atau sebelumnya bentuk uang? Nah, saya belum tahu Ustaz, apakah karena komunikasinya hanya karena kami tidak bekerja sama lain kota, jadi setiap hari komunikasi apakah akhir tahun itu berbentuk barang atau berbentuk uang, kami informasinya nggak lengkap Ustaz. Dia zakatnya masing-masing. Zakat pengelola bagi dia yang menanggung, zakat pemodal yang menanggung. Pak Arif biasanya berzakat di bulan apa? Kebetulan kami baru ini Ustaz punya uang yang sampai nisab lah gitu ya. Ya, dengan saat terima pensiunan tadi ya. Ya, karena udah dapat pesangon gitu. Nah, itu Yang pesangon tadi udah dibersihkan yang ribanya. Insya Allah Ustaz. Sudah ya. Jadi kami kelola untuk ya sehari-hari lah gitu ya. Ya. Kami bukan pelaku usaha, jadi kami buruh aja gitu. Jadi kami tidak punya pengalaman. Saya serahkan ke Ikhwan yang pandai mengelola. Ya, sebentar Pak Arif. Ya. 354 hari dari semenjak pesangon diterima. Ya. Ya, pesangonnya 100 juta tadi kan sampai nisab itu. Ya, betul. Ya, kemudian diserahkan untuk dikelola. Ya, betul. Hitung 354 hari dari sejak Anda terima pesangon tadi. Ya, Ustaz. Pada saat itu jatuh tempo zakatnya. Yang ada di tangan pengelola itu, Ustaz? Ya iya, kan harta Anda itu. Ya. Maka Anda sangat percaya dengan orang yang mengelola itu? Insya Allah percaya, Ustaz. Nah, tanyakan ke dia sekarang modal yang saya setorkan itu berbentuk apa? Dia jual belikan barang Anda atau buat usaha jasa? Ada jasa, ada jual beli, Ustaz. Tergantung dia dapat ordernya, Ustaz. Kalau jual beli berarti ada barang, kan ya? Ya. Tanyakan kepada dia barang berapa nilai pokoknya. Ya, Ustaz. Ya, umpamanya dia katakan ada kursi, ada baja, ada segala macam, ya. Ya, ada bumi gitulah ya. Ya, semua barang tadi. Katakan berapa harga pokoknya semuanya. Harga modalnya. Dia katakan yang berbentuk barang ada sekitar 90 juta. Ya. Kan dia ada jasa juga dan dia jual barang juga, berarti ada uang. Ya, Ustaz. Uang cash yang ada hari ini berapa? Umpamanya dia katakan 60 juta. Berarti 150 juta kan ya? Anda kali 2,5%, Anda keluarkan zakatnya. Tapi sebaiknya sebelum Anda keluarkan, Anda pastikan memang itu ada atau tidak. Barangnya itu. Barang dan uang itu. Karena kalau Anda sudah zakat umpamanya 2,5% dari 150 juta umpamanya sekian juta, 3 juta sekian ya. Sudah Anda keluarkan, ternyata barang dan uang Anda tidak ada. Anda ruginya banyak sekali. Ya. Maka Anda pastikan, walaupun ada jauh kota, sesekali sempatkan, terutama ketika Anda ingin ngitung zakatnya. Iya, Ustaz. Datang Anda ke kota dia, ya. Yang namanya Anda punya harta tentu dilihat, akhi. Minimal sekali setahun ketika Anda ngitung zakat tadi. Anda datang ke dia, afwan, ya, kan sahibul mal atau rabbul mal atau pemilik modal berhak dalam hal ini. Karena Anda, apalagi Anda berkewajiban mengeluarkan zakat. Tanyakan ini barang saya mana aja. A ditunjukkannya yang barang Bapak A, B, C, yang ini barang pribadi saya ini, kata dia. Nah, yang ini semuanya. Anda hitung berapa berbentuk barang. Ya, Anda cek laporan keuangan. Ya. Berapa uang cash, berapa yang keluar segala macam. Anda cek berapa realnya sekarang. Anda hutang, bayarkan dulu dari hutang. Bersihnya Anda tambahkan dengan harga barang tadi, dan kalau ada uang Anda di rumah juga dimasukin ke situ. Oh, digabung, Ustaz? Iya. Ya. Ya, Ustaz. Tadi yang saya agak perlu ditanyakan, kata Ustaz, jumlah barang dengan sisa uang yang 100 juta itu kemungkinan jadi 150 juta. Itu maksudnya gimana, Ustaz? Karena kan modal saya cuma 100 juta.
Ya, modal 100 juta kan setahun yang lalu Anda setorkan. Ya, Bisa jadi 150 juta, bisa jadi juga 60 juta. nah, Kalau rugi. Makanya yang namanya usaha itu minimal sekali setahun atau sekali setengah tahun dilihat perkembangannya. Memang orangnya bisa dipercaya, sangat bisa dipercaya umpamanya. Tapi la qadarallah, ada hal-hal yang mungkin kalau dia mengambil keputusan sendiri, dia tidak konfirmasi dulu ke pemilik modal, maka menyebabkan terjadi kerugian dan pemilik modal yang menanggung kerugian 100%. Jelas? kalau hasilnya Ustadz, hasil dari bagi hasil itu zakatnya atau sedekah aja atau belum nisab segala macam gimana Ustadz? Hasil dari bagi hasil itu. Kadang Ini kan mau bagi hasil, mau belum, Anda sudah zakat 150 juta tadi. ya Ustadz, Anda tadi kan saya katakan modal 100 juta. ya Ketika dihitung berapa tadi yang pertama? 150 juta. Sudah masuk laba atau belum? Karena labanya tidak diendapkan Ustadz. Begitu transaksi sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan ada pembayaran langsung dibagikan Ustadz. Jadi umpamanya paling lama 3 bulan sudah balik lagi modal awal semula 100 juta. Anda kan saya katakan datang ke sana. Ya Ustadz. Ya. Anda hitung yang Anda terima tadi laba katanya tadi yang Anda terima, berarti kan ada tangan Anda. Ya, sudah terima. Ya. Ini kan laba. Ya. Yang Anda datang ke sana juga mungkin berlaba lagi 150 lagi seperti tadi. Beruntuk barang tadi. Untuk barang dan uang tadi juga. Jelas? Ya Ustaz. Berarti masuk nggak laba sekalian tadi itu? Masuk. Uang pribadi Anda pun yang tidak ada hubungan dengan bisnis ini pun juga dimasukkan. Baik Ustaz. Mungkin ada tabungan dadus masih bekerja, ya, ada 30 juta, itu pun dimasukkan ke dalam ini semuanya. Jadi laba yang saya dapat bagi hasil itu kalau habis untuk biaya hidup itu tidak termasuk kena zakat atau kena Ustaz? Itu beda zakat dengan pajak. Kalau zakat berapa uang real Anda pada saat jatuh tempo segitu cuman. Oh, iya. Kalau tadi Anda itu ngitung pajak Anda tadi. Kalau ngitung pajak setiap terima keluarkan, setiap terima keluarkan, setiap terima keluarkan PPN atau PPH. Ya, makanya itu dia menzolimi. Ya, dia memang dapat uang penjualan, tapi kebutuhannya lebih tinggi. Ya. Tapi beda dengan zakat. Zakat setelah 1 tahun bersih. Sudah keluar biaya hidup Anda setahun. Baik Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Hanya syukran. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali untuk telepon yang ketiga. Silahkan. Halo. Ya, dengan siapa ini? Di mana? Dari Pekanbaru. Silahkan Ibu, pertanyaannya. Mau nanya. Ya. Saya mau nanya. Ibu dikecilkan dulu ya. Volume televisinya dikecilkan. Ya, Ibu bertanya melalui gagang telepon saja. Sudah? Ya. 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 Ya, saya ini dari Pekanbaru. Halo. Ayo silahkan Ibu. Iya. Ayo. Ini tentang saya dagang. Ini dagangnya jualan keripik kan. Terus? Jadi ini dagang sih tapi yang ngambil konsumen kadang orang tuh ngambil 200 jadi Tidak jelas Ibu suaranya. Suara kurang jelas Ibu. Mohon maaf. iya ini saya dagang. Ini modal 200 misalnya. Jadi saya ambil untung 200 pula tapi lamanya 10 bulan kadang-kadang. Pertanyaannya apa? Ya itulah. Tapi dengan dagang tadi itu modalnya 200 ambil untung 200 tapi yang ambilnya jauh pula. Pertanyaannya apa Ibu? Iya, pertanyaannya gimana tuh Ustaz? Boleh.
Iya, Anda pertanyaannya modalnya gimana? Kita ngambil- 200, kemudian Ya, dijual dengan 400. iya, jadi saya ngambil. Boleh. Kalau memang 400 itu harga umumnya di tempat Iya. Anda jual. Iya. Sudah Ibu, cukup? Iya. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Ya, jazakumullahu khairan para Ustadz yang telah menjawab. Sekarang kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Kira-kira tahun 2005 saya pernah punya usaha dan ada orang asing atau kafir memesan barang dengan uang muka sekitar 6 juta Ustadz. Namun karena satu dan lain hal, si pemesan membatalkan pesanannya dengan alasan barang tidak sesuai contoh. Namun status uang muka tersebut apakah harus dikembalikan atau tidak? Awalnya saya tidak begitu memikirkan, hingga akhir-akhir ini saya malah memikirkannya. Saya bermaksud mengembalikan uang muka tersebut, namun sampai sekarang saya tidak tahu di mana dia. Setahun yang lalu uang muka tersebut saya berikan ke infak masjid. Apakah hal tersebut sudah benar Ustaz? Syukron dari Abu Rizki di Bandung. Ya, Allah Ta'ala alam, dalam akad istisna umpamanya, bila si pembeli menolak menerima dan barang yang diserahkan memang tidak sesuai dengan spek yang disepakati, dia berhak menolak. Oh, iya. Ketika dia berhak menolak, uang harus Anda serahkan. Ya. Kecuali kalau menurut Anda sesuai spek, menurut dia tidak. Ini perlu pihak ketiga untuk menilai ini sudah sesuai spek atau belum. Ya. Dalam kasus tidak sesuai spek dan Anda mengakuinya, maka Anda wajib mengembalikan uang yang sudah dia DP-kan. Ketika tidak Anda kembalikan dan sekarang baru Anda kembalikan, Anda tidak mengembalikannya kembali kepada dia, boleh Anda berikan ini uang ke fakir miskin, ya, niatkan sedekah atas nama orang kafir tersebut. Ya. Jazakumullahu khairan. Allah barik fiik. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Ana ada rencana bisnis waralaba atau franchise minimarket di mana kita sebagai pemodal pasif. Ruko dan setor modal dari kami, barang karyawan, sistem penjualan semua dari perusahaan tersebut. Pembagian keuntungan dari total penjualan adalah 15%. Setelah dikurangi biaya operasional, sisanya untuk Ana. Bagaimana hukumnya Ustadz kerjasama seperti ini? Siapa? Pembagian keuntungan dari total penjualan 15% setelah dikurangi biaya operasional biasanya untuk Ana. Untuk pemodal. Pemodal dua-duanya kan pemodal di sini. Nah, itu Ustadz. Yang satu pihak modalnya karyawan dan sistem pengelolaan dan barang. Satu pihak adalah tempat dan tempat saja kan. Yang memberi uang Ustadz. Nih, maksudnya di sini kayaknya. Coba ulangi lagi. Assalamualaikum Ustadz, Ana ada rencana bisnis waralaba di mana sebagai pemodal hanya pasif, barang, karyawan, sistem penjualan semua dari perusahaan tersebut. Barang, karyawan, sistem penjualan dari pihak kedua. Iya. Pembagian keuntungan dari dia apa? Duit saja Ustadz. Dia bilang duit tadi. Ini di sini kan kayaknya seperti waralaba, ada bisnis waralaba, bisnis masing di mana kita sebagai pemodal pasif. Pemodal pasif modal yang ruko, dia cuma ruko dan setor modal. Setor uang. Ya. Ruko dan setor uang. Dari kami. Berarti modal dia ruko dan setor uang, yang satu adalah sistem karyawan, barang, karyawan, sistem penjualan dan barang. Iya. Wallahu alam. Kalau franchise yang biasa, ya, tempat dari Anda, ya, kemudian Anda beli barang ke pihak lain. Nah. Bisa juga beli pihak lain, dia mensyaratkan dengan standar tertentu. Ya, dimana barang cara pengelolaannya seperti ini sampai desain tempat pun dia atur. Iya betul, tata letak segala macam. Kemudian harga pun dia atur, harga penjualannya. Ya,
kemudian disepakati berapa untuk pihak pertama, berapa pihak kedua dari Anda kan beli barang ke dia tadi. Kalau beli barang selesai, untung sudah dapat dia. Kemudian yang Anda beli merek dagang, brand. Ini sudah dapat dia. Ya. Kemudian Anda ngasih 15% lagi atas dasar apa? Kalau maksudnya 15% ini adalah biaya karyawan, gaji karyawan, nggak ada masalah. Yang penting dalam akad musyarakah tadi itu jelas modal berapa dari masing-masing pihak dan jelas berapa hak masing-masing pihak. Baik dengan juz'an ma'luman, dengan angka tertentu, ya, ataupun dengan bentuk sewa menyewa. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair. Berikutnya kami akan bacakan Kecuali pihak perusahaan tadi mewajibkan Anda untuk menjual barang yang haram. Seperti minuman Ada keras, sebagian toko retail mewajibkan si franchisee-nya, yaitu pihak yang tempat dan toko dan uang tadi, harus menjual rokok. Karena itu standarnya dia umpamanya. Maka haram Anda mengambil ini. Atau ada jenis franchise pakaian memang, tapi dia mensyaratkan si para pegawainya harus pakaian aurat terbuka dengan musik tertentu, ya, yang sudah mereka tetapkan. Ini haram Anda terima kesepakatannya. Yang akadnya tidak ada masalah. Cuman bila ada dalam hal ini hal-hal yang haram yang dia wajibkan kepada Anda untuk melakukannya, maka Anda wajib menolaknya dan haram melakukan transaksinya. Yes. Ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah barik fiik. Pertanyaan berikutnya yang telah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Saya hamba Allah mau bertanya, dulu orang tua saya bilang kalau rumah itu akan dikasih ke anak-anak yang bontot. Tapi si anak sudah meninggal duluan, jadi rumah itu ditarik kembali oleh ibu. Sedang rumah itu sudah disertifikasi atas nama anak yang bontot yang sudah meninggal tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Ustadz penjelasannya tentang hal seperti ini? Ini udah serah terima kalau sudah dibalik namakan. Iya, balik namakan. Kalau sekarang nggak bisa ditarik lagi, dia menjadi harta warisan. Iya. Bila anak ini punya ahli waris yang lain seperti punya anak juga, atau punya suami atau istri, dia dapat. Mereka dapat. Ibu bapak juga dapat. Ibunya dapat 1/6, bapaknya dapat 1/6. Yang bertanya laki-laki atau perempuan? Yang bertanya nggak menyebutkan laki atau perempuan. Namanya? Hamba Allah tadi. Hamba Allah, bisa laki bisa perempuan. Iya. Nggak bisa kita jelaskan hak masing-masing suami atau istrinya. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Saya ingin mengembangkan perumahan syariah. Mohon penjelasan Pak Ustadz terkait dengan sistem syariah pada bidang usaha pengembangan rumah, Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Bila Anda seorang muslim ingin melakukan sebuah usaha, ya, Anda wajib mempelajari syariat Allah. Ya. Bertanya dalam durasi 5 menit saya kira tidak cukup. Ya. Anda ikutlah pelatihan-pelatihan yang menjelaskan akad-akad syariah. Karena dalam akad pengembangan tadi banyak akadnya. Anda mulai dari akad jual beli tanah. Bagaimana sahnya tanah tadi, akad jual belinya, apakah cukup dengan DP atau harus terima tunai, lunas Anda bayar baru Anda bangun. Karena kasus banyak yang terjadi seperti sekarang. Ya, jadi bermasalah. Betul. Itu satu. Kemudian nanti ketika mulai pembangunan ada izin EMB segala macam. Ini Anda akan ada berakad, mungkin Anda mengurus sendiri atau menggunakan biro jasa. Ada akad sewa menyewa ijarah. Jasa orang. Kemudian ketika mulai membangun Anda membeli material, ada kontraktor. Ini akad ijarah lagi sewa menyewa jasa.
Kemudian nanti ketika Anda ingin menjualkannya, Anda ingin jualnya istisna atau menjualkannya dengan murabahah atau dengan musawamah. Ini berbeda-beda akadnya. Ya, apakah Anda ingin menjualnya menggunakan pihak ketiga lembaga keuangan syariah atau tidak? Ini berbeda-beda juga akadnya. Yes. Karena standar perbankan syariah kita macam-macam. Yeah. Ada yang syariah tapi tetap ada denda keterlambatan. Ada juga ribanya. Yeah. Ya, ada yang syariah tapi barangnya nggak dibeli dulu ke Anda. Sudah dijualkannya ke nasabah. Ya, maka tidak cukup tentu durasi 5 menit untuk menjelaskan ini semua. Pertama dan belajar syariat Allah. Baik. Dan ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah, wajib bahwasanya bagi setiap muslim yang mukallaf untuk mempelajari syariat Allah tentang apa yang sedang akan dilakukannya. Bila dia akan bertransaksi jual beli, wajib dia pelajari transaksi jual beli bagaimana yang sah dalam syariat dan seterusnya. Jazakumullah khair. Allah barik fiik. Baiklah, kami akan berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung via telepon. Halo. Halo, Iya, dengan siapa? Di mana? dengan Herman di Kalimantan Timur. Silahkan pertanyaannya Bapak. Jadi gini Pak Ustadz, untuk saat ini saya butuh kendaraan pickup. Kemarin saya masukkan pengajuan di salah satu bank syariah. Nah, terus disanggupin sih pembiayaannya Pak Ustadz. Cuma ujung-ujungnya akadnya yang saya dengar seperti ini. Akadnya itu murabahah, kalau nggak salah bilwadiah. Ada 2 akad Pak Ustadz. Bil wakalah. Bilwakalah, maaf. Ya. Keliru. Terus? Iya Pak Ustadz. Jadi gimana kira-kira hukumnya itu Pak Ustadz? Baik. Kalau Anda ingin beli kendaraan atau beli rumah atau beli apapun dengan cara tidak tunai, jangan mau Anda menjadi wakil untuk membeli. Oh iya Pak Ustadz. Suruh dia yang beli. Kamu mau jualan atau mau punya ngasih uang doang? Iya Pak Ustadz. Ya. Kalau mau jualan itu barang yang dikasih ke saya. Kalau saya kasih uang saya cari sendiri, enakan di kamu. Iya Pak Ustadz. Kamu dapat untung tapi kamu nggak ada risiko. Satu pihak. Ya, enak nggak enak sebetulnya dalam Islam nggak ada masalah juga. Bila itu halal. Tapi bila yang diberikannya kepada Anda adalah uang, ya, bil wakalah kepada Anda yang mencari sendiri segala macam, ya, ini nggak jauh beda dengan bank riba. Di mana bank riba Anda cuma dikasih uang, Anda pergi beli sendirilah. Iya Pak Ustadz. Ya. Taib. Maka suruh dia beli. Kalau dia tidak mau, cari bank syariah yang lain yang mau beli barang. Ya, setelah beli barang dia beli, baru Anda mau lihat, menawar, mungkin jadi, mungkin tidak. Ya, Iya kan? Pak Ustadz. Ya. Atau begini Pak Ustadz, ada alternatif yang kedua Pak Ustadz. Saya punya tabungan sama istri saya di salah satu bank syariah Pak Ustadz. Tapi niat saya itu mau saya pakai ibadah umroh Pak Ustadz. Apakah boleh uang tersebut saya cabut dulu untuk saya belikan unit tersebut Pak Ustadz? Sudah Anda bayarkan ke travel atau belum? Belum Pak Ustadz, masih di tabungan Pak Ustadz. Boleh. Niat saya bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Tidak ada hukum niat. Oh gitu Pak Ustadz. Iya. Kalau sudah Anda bayarkan ke travel, iya tidak boleh. Belum Pak Ustadz, masih dalam kondisi tabungan Pak Ustadz. Boleh. Oh iya Pak Ustadz. Jazakallah khair Pak Ustadz. Allah barik fiik. Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya. Semoga mendapat penjelasan yang bermanfaat dari Ustaz tadi dan Allah mudahkan urusannya. Berikutnya kami angkat kembali, silahkan telepon yang berikutnya. Halo. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini di mana? Ini Ustadz, saya dari Bapak Indra di Bukit Tinggi. Silahkan Pak.
Saya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Pak Indra. Eh, saya mau nanya ini Ustaz, masalah pembayaran kerja orang gitu. Di tempat kami kan ada suatu kebiasaan apabila menyuruh orang kerja itu bayarnya ditunda mungkin 1 tahun, atau biasanya pembayarannya sebelum puasa. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Orang kerja apa itu Pak? Misalnya kita menyuruh dia untuk mencangkul sawah kita atau membersihkan lahan perkebunan kita. Nah, kita pakai tenaga dia biasanya 10 orang atau 20 orang. Nah, itu bagaimana hukumnya menurut Islam itu Ustaz? Rasulullah mengatakan, "A'tul ajira ajrahu qabla yajifa araquhu." Berikanlah orang suruhan tadi, buruh tadi, orang yang Anda suruh bekerja tadi, upahnya sebelum keringat kering. Sekarang 1 tahun udah keringat yang mana lagi itu Pak Indra? Kecuali dia redho. Iya, Dia redho itu artinya dari orang yang umpamanya dia katakan, Pak, saya nggak mau gaji saya sekarang, upah saya nanti aja di Lebaran Idul Fitri. Kalau sekarang Bapak kasih, Bapak saya denda, kata dia. Hah? Kalau gitu tidak apa-apa. Tapi Anda setelah dia selesai bekerja, wajib nih upah kalian. Kalau mereka bilang, Pak pegang dulu aja, kalau di tangan saya nanti habis kepakai. Terserah kalian. Cuma sekarang nih uang kalian, kalau kalian mau setorkan ke saya lagi, titipan namanya. Saya kalau hilang nggak nanggung. Wafat saya atau segala macam, atau rumah saya hancur atau terbakar, saya tidak ada kewajiban kepada Anda lagi. Iya. Sehingga Anda tidak berhutang kepada mereka sampai di akhirat. Iya, tapi ini begini Pak Ustadz. Ini udah kesepakatan, biasanya kesepakatan dari orang itu. Orang itu rida bahwa nanti penerimaan upahnya dikutip mau Lebaran, karena uang itu mereka butuhkan di saat Lebaran. Iya, andai sebelum Lebaran Anda wafat, bagaimana? Atau Anda bangkrut, bagaimana? Anda tetap yang terbaik. Iya, Anda tetap memberikan upah mereka, walaupun meninggal, walaupun bangkrut. Ya, makanya yang aman adalah seperti tadi. Saya tidak mau ini uang kalian. Kalau kalian belum butuh sekarang, ya umpamanya karena di desa orang nggak ngerti perbankan, nggak ngerti naruh uang di bank syariah, segala macam. Kalau kalian nggak mau, titipkan ke saya, akadnya titipan. Kalian titip, ya namanya titip, saya nggak boleh menggunakannya, dan bila terjadi musibah, terjadi gempa atau segala macam, saya tidak tanggung jawab terhadap uang kalian bila uang kalian hilang. Bila masih ada, tentu kewajiban saya menyerahkannya kepada kalian. Paham, Mbak? Halo. Ya. Paham ya, Pak ya? Paham. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya tadi. Silakan untuk telepon yang berikutnya. Halo. Halo. Iya. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Abu Arfan di perjalanan, Ustaz. Silakan Bapak, hati-hati di perjalanan sambil menelpon. Ya. Ini Ustaz, Ana kan pertanggal 16 Jumadil akhir tahun 1440 punya tabungan udah nyampe nisab. Sekarang udah mau menjelang 1 tahun, tabungannya bertambah, Ustaz. Itu zakat malnya itu 2% dari saldo awal apa yang saldo sekarang, Ustaz? Syukur. Saldo pada saat Anda kan belum kan jatuh tempo waktu pengeluaran zakatnya? Iya, Ustaz. Jatuh temponya kapan? Jatuh temponya tanggal 16 Jumadil akhir, Ustaz. Sekarang baru Rabiul Akhir. Rabiul Akhir ya. 2 bulan lagi kan ya? Iya, Ustaz. Yang Anda keluarkan 2,5% dari saldo terakhir di Rabiul Akhir tanggal 6 tadi. Oh, Ada lagi yang masuk, ada yang masuk, umpamanya
menjadi umpamanya 500 juta. Dari awal cuma 100. Anda zakat dari 500 bukan dari 100. Dan sebaliknya, Anda dari 100 terpakai dan belum masuk-masuk. Terpakai masih di atas 85 gram emas atau sekitar 63 juta. Ya, masih dari 100 menjadi 70. Zakat Anda bukan dari 100 tapi dari 70. Anda terpakai terus menjadi di bawah nisab, menjadi 40, maka tidak ada kewajiban zakat. Jadi kalau kepake sebagian kan maksudnya nanti kan rencana kepake nih. Sekolah. Nah, itu dikurang sama yang kepake itu ya, Tad ya? Saldo akhir di hari 6 Jumadil akhir tadi. Yang kepake jangan Anda pikirkan. Oh iya. Kepake masih di atas nisab dia atau sudah kurang? Perkiraan nanti. Perkiraan kalau dipakai masih di atas nisab. Ya, keluarkan berapa saldonya itu. Terakhir itu di 6 Jumadil akhir. Oh iya, Tad. Oh, saldo akhirnya ya, Tad. Iya. Yang dikalikan 2,5 ya. Iya. Gini, tanya satu lagi, Tad. ya. Itu hukum bagi hasil di bank syariah apa, Tad ya? Ya, bagus. Ini insya Allah nanti akan kita bahas di akhir bab mudharabah. Karena akad mudharabah ini ada di bank syariah dalam tabungan. Oh iya, Tad. Ya Allah. Syukran, Tad. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kembali bacakan dari pesan singkat Ustaz. Pertanyaan bismillah. Kami dari Palu ingin bertanya Ustaz. Saya Bapak Erik. Bagaimana hukumnya jika kami selaku pemilik selepan padi atau penggilingan padi menerima padi yang akan digiling, tetapi kami mengetahui bahwa sawah tersebut itu sawah hasil gadai, di mana digadai tapi dikerjakan gitu Ustaz. Gadai di daerah kami aturannya adalah pemberi gadai bukan hanya meminta bukti sertifikat tanah sawah sebagai jaminan, tapi juga berhak mengolah sawah tersebut dan ambil hasilnya. Jadi selama masih masa gadai, sawah tersebut menjadi hak dari yang menerima, setelah yang memberikan uang tersebut. Ya, wallahu ta'ala, bila Anda tahu dan yakin bahwa ini dari dia orang ini nggak punya sawah sama sekali, tapi punya uang banyak dan uangnya dipinjamkan ke orang lain. Sawah yang atas nama dia tidak ada. Ya, Anda tahu itu, ya, maka Anda wajib menolaknya. Ya. Ya. Tapi kalau Anda tidak tahu dia juga punya sawah, mungkin dari sawahnya dia, mungkin dari sawah gadai, terima aja, jangan tanyakan. Ya. Ketika Anda tanyakan, Anda tahu bahwa itu dari sawah gadai, tidak halal Anda untuk membantu dia menzolimi orang. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikutnya Ustaz, pertanyaannya. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya saya jual beli mobil, tapi mobil tersebut saya jual lewat teman, yang mana teman saya tersebut menjualnya cash atau kredit lewat leasing. Tapi akad saya dengan teman saya jual cash. Tapi setelah mobil tersebut laku. Itu juga maksudnya. Banyak tapinya. Iya. Dia tetap berdosa karena dia mewakilkan kepada temannya. Iya. Dan dia tahu wakil ini antara muwakil dengan wakil. Muwakil adalah yang punya barang. Iya. Wakil adalah yang menerima akad perwakilan tadi. Itu posisinya sama. Iya. Bila si wakil melakukan hal yang haram, dia berdosa dan yang mewakilkan pun berdosa. Kecuali yang mewakilkan mengatakan jangan kau jual dengan cara riba. Iya. Saya tidak mau. Ya. Ternyata ada kasus dia menjualkan cara riba, Anda tidak berdosa memang. Tapi kalau Anda diam saja dan Anda tahu dia jualkannya ke leasing, berarti dari awal Anda sudah dapat dosa. Ya. Kalau bukan Anda yang melakukannya. Iya. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik. Kami sampaikan pertanyaan terakhir Ustaz di pertemuan kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya bekerja sebagai karyawan swasta. Namun gaji lapangan kita dibayar
1 tahun kemudian dibayarkan. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan hal ini tidak diperbolehkan. Nah, bagaimanakah kita sebagai karyawan menyikapi gaji kami yang dibayar atau tertunda tersebut? Karena perusahaan kalau ditagih selalu berkelit-kelit. Padahal di perusahaan tersebut, peraturan perusahaan paling lama 3 bulan pembayaran gaji. Silakan Ustaz. Ya, wallah ta'ala alam. Ini bukan tanya ke Ustaz ya. Bawa ke pengadilan. Iya, benar-benar Ustaz. Ya. Karena muslimuna ala syuruti. Orang muslim itu memenuhi persyaratannya. Bila dalam persyaratan perjanjian kerja dan yang diatur oleh negara juga. Iya. Ya, kalau dalam Islam tadi jelas kata Rasulullah. Iya. Kering sebelum keringan Anda dapat gaji Anda. Iya. Ya. Kecuali kesepakatannya per bulan atau per 3 bulan. Iya. Ya. Kalau ini melanggar aturan negara, melanggar aturan syariat, tentu ajukanlah ke pihak berwenang untuk diselesaikan hak Anda tadi. Ya, Ustaz. Ya, kalau Anda di pihak perusahaan tentu Anda berdosa. Kalau di bagian keuangannya, bagian penggajiannya, atau bagian manajernya, ini Anda berdosa. Jangan bekerja di perusahaan yang Anda ikut menanggung dosa di sini. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Mohon ihtitamnya, Ustaz. Ya. Semoga dalam mengerti syariat Allah ini mempelajarinya, kita mengetahui mana hak kita, mana kewajiban kita, sehingga kita tidak menzalimi dan tidak juga dizalimi. Dengan demikian, seorang menghadap Allah Azza wa Jalla tidak membawa kezaliman, tuntutan kezaliman dari pihak lain kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.